Silakan. Oke, bisa lihat yang nonton gitu. Oke, silakan. Iya ini kan udah mulai. Maksudnya Facebooknya di mana? Ini udah mulai kan? Ini kan. Terus yang lihat penontonnya udah. Oke, tunggu ada penonton. Udah muncul kan? Oke. Cek. Kedengeran nggak? Oke, udah ya. Bisa melihat di sini. Oke, halo teman-teman semua yang sudah ikut bergabung. Terima kasih. Semangat pagi teman-teman semua. Hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengikuti webinar yang tentunya teman tunggu-tunggu ya. Webinar kali ini sangat spesial. Kita akan membahas tentang produk, yaitu produk si kecil-kecil cabai rawit nih. Tentunya yang teman-teman suka, yang teman-teman selalu ada di rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan produk Sunpro Propolis. Nah, produk Sunpro ini nanti akan dibahas langsung nih oleh pembicaranya, yaitu dari tim Sunpro-nya. Jadi nanti teman-teman boleh banget tanya seputar tentang produk Sunpro, semuanya tentang keluhan-keluhannya bisa banget ditanyakan. Jangan lupa dipantengin terus dari awal sampai akhir. Dan jangan sampai dilewat ya teman-teman semua. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nugraheni Putri Utami atau biasa dipanggilnya dengan nama Tami, bisa panggil Kak Tami atau Mbak Tami. Saya di sini sebagai konsultan kecantikan dari PT Natural Nusantara. Di sini saya akan membuka webinar pada hari ini yang tentunya di samping saya ini sudah ada pembicaranya nih dengan Mas Chandra gitu ya. Nah, nanti beliau akan membahas tentang produk yang sangat teman-teman idamkan, sangat teman-teman tentunya selalu ada di rumah ya. Berhubung kita lagi ada di pandemi, kondisi pandemi, kita harus banget menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga imun kita. Agar apa? Agar kita terhindar dari berbagai penyakit dan juga virus-virus. Nah, teman-teman jangan lupa selain menjaga kesehatan, tentunya harus diperhatikan juga pola makan dan juga istirahatnya. Nah, jangan sampai kelewatan ya. Langsung saja sepertinya ini teman-teman yang sudah bergabung sudah nggak sabar gitu ya untuk melihat pembicara dari tim Sunpro. Nah, teman-teman boleh banget yang belum gabung bisa di-mention teman-teman lainnya untuk gabung ke webinar pada hari ini. Bisa juga teman-teman dituliskan dari mana aja nih biar nanti pembicaranya juga tahu dan nyapa teman-teman semua. Seperti itu ya. Langsung saja monggo dari Mas Chandra bisa dibuka webinar pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Tami. Di bagian Mas Chandra aja, oke? Bisa nggak? Gini maksudnya? Iya, dipotong ke Mas Chandra-nya aja bisa nggak? Dikerap. Nggak harus full kan? Udah bener kan ya? Kayak gini ya? Wah, sekarang buka PowerPoint ini berarti. Nah, oke, coba di Sudah 36 peserta. Oke, sip. Nextnya pakai. Oh, sebentar. Oh iya, pakai ini aja. Oke. Terima kasih pada Mbak Tami yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Di sini saya ingin sedikit sharing ya Bapak Ibu ya tentang paparan
saran propolis gitu ya terkait dengan yang sekarang ini lagi in banget lah kalau bahasa anak mudanya gitu ya, lagi hype banget, yaitu tentang virus varian COVID, yaitu varian Omicron seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin bisa langsung saya mulai. Sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan diri bahwa saya adalah peneliti dari produsen saran propolis. Jadi semoga apa yang saya bisa sharing pada hari ini bisa bermanfaat ya buat Bapak Ibu semuanya. Jadi kurang lebih sebelum memulai bahwa kita sudah tahu ya bahwa kemarin di tanggal 15 atau 16 Desember itu sudah ditemukan dan diumumkan secara resmi oleh pemerintah bahwa varian COVID yakni varian Omicron itu sudah ditemukan di Indonesia. Jadi virus COVID varian Omicron yang awalnya ini ditemukan di Afrika Selatan, saat ini itu sudah ditemukan di Indonesia gitu ya. Walaupun memang baru sangat sedikit seperti itu, tapi walaupun masih sedikit, karena memang kita masih terhitung dalam suatu masa pandemi, tentunya pemerintah dan kita semua harus segera menanggapi virus ini dengan baik gitu ya. Jadi secara umum gejala-gejala yang dihasilkan mirip gitu ya, tapi memang ada beberapa perbedaan. Misalkan kayak mungkin kalau kemarin di gelombang kedua virus COVID itu gejala varian Delta itu misalkan banyak banget batuk. Nah untuk varian Omicron ini tercatat bahwa jarang yang mengalami batuk, jadi hanya tenggorokan gatal saja. Lalu juga ada beberapa gejala seperti flu, sakit kepala, nyeri-nyeri, kelelahan, demam, berkeringat di malam hari. Dan dia tidak dan yang bedanya lagi juga dia tidak mengalami anosmia ya, atau kehilangan indera perasa atau penciuman. Jadi gejala-gejala atau simptom yang dihasilkan oleh varian Omicron ini memang berbeda dengan gejala yang dihasilkan oleh varian yang lain seperti itu. Oleh karena itu tentunya kita harus tetap waspada, karena bagaimanapun juga ini merupakan varian dari virus COVID yang tentunya berbahaya jika kita meremehkan dan tidak menghadapi ini dengan baik seperti itu. Oke, jadi dari sisi saintis ini adalah penjelasan tentang evolusi tentang virus varian Omicron. Di sini ada tabel yang ada grafik-grafik mungkin untuk mempermudah. Jadi secara umum Omicron itu adalah varian virus corona atau virus COVID-19 yang mengalami mutasi setidaknya ada di 32 titik pada protein spike. Protein spike itu adalah protein yang berada di suatu virus yang berguna untuk virus itu dalam melekat ke dalam sel-sel manusia untuk melakukan infeksi. Nah, karena virus Omicron itu mengalami mutasi atau perubahan di 32 titik di daerah spike proteinnya, hal ini menyebabkan virus Omicron ini tidak dikenali oleh antibodi-antibodi yang sudah dihasilkan secara alami maupun lewat vaksin yang di-trigger atau dipicu oleh varian-varian virus COVID lainnya. Sebagai contoh di sini bisa dilihat yang digambar bawah itu ada gambar varian Delta. Di sini sebelah kiri ada varian Delta dan sini varian Omicron. Bisa dilihat bahwa untuk varian Delta itu yang di bulan pertengahan tahun kemarin, pertengahan tahun ini itu menimbulkan gelombang kedua dan sangat besar dampaknya. Dia hanya sedikit ya mengalami mutasinya gitu. Dan Omicron ini dia bisa mengalami mutasi di 32 titik, yang mana mutasi ini tuh jauh lebih banyak. Seperti itu. Jadi memang pada prinsipnya virus COVID layaknya virus lainnya, seperti virus influenza dan yang lain-lain, itu dia selalu mengalami mutasi ya, dalam waktu yang cepat. Nah, Omicron adalah salah satu virus varian COVID-19 yang mengalami mutasi dengan sangat cepat seperti itu ya. Jadi secara umum seperti itu. Nah, hal menarik lainnya juga dari Omicron adalah dari penelitian yang telah dilakukan di Korea Selatan, diketahui secara molecular modeling bahwa varian virus Omicron ini dapat dan sudah terbukti juga ya bahkan di lapangan itu menyebabkan menginfeksi orang-orang yang telah tervaksin, baik vaksin dari
vaksin mRNA 1273 AZD seperti AstraZeneca, Johnson Johnson, vaksin-vaksin yang beberapa yang sudah digunakan oleh masyarakat umum di dunia ini, virus Omicron ini tetap bisa menginfeksi orang-orang tersebut seperti itu. Dan gak cuma itu, bahwa treatment atau obat-obat antibodi monoklonal yang digunakan oleh orang-orang yang menderita atau untuk mencegah infeksi virus itu juga bisa dilewati oleh virus Omicron gitu. Jadi si antibodi ini itu tidak bisa mengenali virus Omicron, sehingga virus Omicron ini tidak bisa dicegah proses infeksi ke manusianya seperti itu. Inilah yang menyebabkan dan kenapa virus Omicron ini di seluruh dunia bisa dibilang itu sangat dikhawatirkan karena tingkat virulensinya yang cukup tinggi gitu ya. Walaupun sampai sekarang data infeksinya atau data sampai mungkin data mortalitasnya itu belum valid gitu ya. Dan memang semoga sih tidak separah varian Delta kemarin seperti itu Bapak Ibu. Tapi poin pentingnya adalah bahwa banyak sekali antibodi yang atau vaksin yang ternyata tidak lagi efektif untuk virus Omicron karena adanya mutasi yang banyak di titik spike protein virus COVID tadi, seperti itu, kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu seperti apa untuk menanggulangi ini gitu kan? Karena kita tahu bahwa vaksin yang kita telah gunakan ini atau obat-obatan terapi yang sudah dikonsumsi ini daya kerjanya menurun. Saya tidak bilang tidak berguna, tentunya pasti ada manfaatnya, tapi menurun dibandingkan Omicron kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu tentunya salah satu solusi paling sederhana dan paling mudah untuk dilakukan adalah ada suatu perlu upaya promotif ya. Upaya promotif ini adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita sendiri itu untuk bisa lebih tahan terhadap virus COVID apapun ya, dan secara umum terhadap penyakit apapun. Bagaimana tubuh kita ini bisa lebih bugar, lebih sehat, bagaimana sistem imunitas kita tetap berjalan dengan normal, itulah yang paling penting untuk kita lakukan saat ini selama penelitian obat-obatan atau vaksin yang lebih spesifik untuk Omicron ini belum dipublish atau belum digunakan secara massal. Nah, oke, jadi ketika tadi kita berbicara tentang upaya promotif, sebenarnya itu tuh apa sih ya? Jadi dalam suatu proses penyembuhan itu tuh ada secara umum ada 4 hal gitu ya. Bisa dibagi atau diklasifikasikan menjadi 4 bagian gitu. Ada yang namanya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, menariknya bahwa salah satu suplemen yang dihasilkan oleh NASA yaitu Sunpro Propolis itu adalah salah satu produk yang dia itu nggak cuma punya khasiat di 1, 2, atau 3, melainkan dia punya di keempat klasifikasi ini gitu ya. Jadi 4 dalam 1 produk kayak gitu. Itulah yang menariknya dari suatu propolis. Nah, sekarang kita lanjut penjelasan tentang apa sih promotif itu gitu ya. Nah, promotif itu simpelnya adalah gimana tadi setelah yang saya jelaskan bahwa gimana cara kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh sebelum kita kena virus itu sendiri gitu loh. Sebelum virus itu kontak sama diri kita gitu loh. Masuk ke, misalkan kalau dalam virus COVID ini masuk ke sistem pernafasan gitu kan. Gimana kita bisa menciptakan daya tahan tubuh secara keseluruhan gitu ya. Agar virus-virus ini atau penyakit apapun itu tidak bisa masuk ke tubuh kita. Nah, yang kedua itu ada yang namanya preventif. Nah, ini gimana caranya? Jika ada suatu virus atau patogen secara umum itu udah datang nih, udah kontak ke tubuh kita, udah berkontak dengan sel tubuh kita, tapi dia nggak masuk ke tahap infectious gitu. Jadi dia nggak sampai membuat tubuh kita atau sel kita itu yang tadinya sehat menjadi sakit seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya kuratif. Nah, kuratif ini adalah apa? Gimana ceritanya suatu virus atau patogen tadi ketika sudah menginfeksi, nah sel atau tubuh yang telah terinfeksi ini itu bisa diperbaiki dan menjadi sehat kembali seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah rehabilitatif. Nah, rehabilitatif ini adalah simpelnya adalah ketika seseorang sudah sakit terus setelah diobati, tentunya kan
biasanya ada waktu di mana dia perlu waktu untuk memperbaiki diri atau imunitas dia sampai ke level yang sebelumnya ketika dia sehat. Nah, untuk menuju itu ada suatu suplemen rehabilitatif yang dapat mempercepat proses itu agar tubuh kita bisa kembali ke keadaan normal. Nah, oke. Jadi secara umum bahwa hal menarik dari Sanva Propolis adalah yang seperti Bapak Ibu tahu, itu adalah suplemen kesehatan yang mana dia mengandung berbagai macam molekul-molekul bioaktif ya. Jadi nggak cuma 1, 2, atau 3, bahkan mungkin bisa puluhan atau bahkan ratusan. Yang juga sudah kita sebelumnya kita sudah publikasikan bahwa dia punya secara teoritis punya kemampuan dalam mencegah virus-virus COVID untuk berkontak gitu ya dengan tubuh manusia. Dan gak cuma itu, secara umum seperti yang tadi saya bilang bahwa bahwa zat-zat aktif pada propolis itu sendiri itu sangat amat berguna untuk upaya promotif tubuh gitu ya. Sehingga itu akan menjaga daya tahan tubuh kita, imunitas kita agar bisa lebih fit, lebih fresh. Jadi nggak mudah untuk bahkan terkena penyakit aja itu akan susah kayak gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mungkin menutup sebagai sebenarnya tips mencegah Omikron gimana sih ya? Ya secara umum pasti yang pertama sebagai kesimpulan ini yang tentunya dapatkan vaksinasi ya. Kenapa vaksinasi itu penting? Padahal tadi Pak kan tadi dibilang bahwa katanya Omikron udah nggak efektif gitu ya buat vaksin-vaksin yang udah digunakan nggak efektif gitu buat Omikron. Memang secara penelitian seperti itu, tapi daya atau akibat yang bisa daya infeksius yang bisa dihasilkan oleh Omikron mungkin akan jauh berkurang jika orang tersebut telah mengalami vaksinasi seperti itu. Dan juga ketika orang ini telah mengalami vaksinasi, setidaknya dia tidak akan terkena virus COVID yang varian-varian sebelumnya gitu, sehingga dampak yang dihasilkan bisa lebih besar. Selanjutnya, tentunya memakai masker. Ya, ini adalah salah satu upaya preventif ya untuk menghindari tubuh agar tidak kontak dengan virus-virus COVID yang bertebaran di udara gitu ya. Selanjutnya ya tentunya menjaga jarak. Seperti yang kita tahu bahwa ini adalah suatu arahan dari pemerintah ya bahwa menjaga jarak ini akan meminimalisir kemungkinan kita untuk tadi ya terkontak dengan virus. Dan yang selanjutnya menjaga kebersihan tentunya dengan cara ya menggunakan cairan antiseptik. Dan yang terakhir, nah ini jadi yang terakhir itu adalah salah satunya adalah minum Sanva Propolis sebagai suplemen tubuh yang tadi ya yang nggak cuma dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh, tapi dia juga bisa menghasilkan atau memberi manfaat dari sisi preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang mana kita intinya adalah kita ini sedang berada di masa pandemi yang kita tidak tahu bahkan pandemi ini kapan berakhir. Kita tidak tahu bagaimana pandemi ini bisa berakhir. Dan di sisi lain, virus-virus COVID ini layaknya virus lainnya adalah virus yang sangat cepat bermutasi gitu ya. Jadi bisa saja sekarang ada Omikron, belum akan sangat mungkin gitu. Suatu saat akan ada varian baru gitu oleh karena itu adalah yang terpenting bagi diri kita adalah saat ini gimana cara kita secara promotif menjaga diri kita dengan hidup sehat, menjaga kebersihan dan yang lain-lainnya, dan juga meningkatkan sistem imunitas kita. Salah satunya bisa didukung dengan konsumsi suplemen yang memang telah terbukti baik dan bermanfaat. Yang mana salah satunya adalah Sanva Propolis dari NASA. Mungkin sekian dari saya terkait paparan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mungkin dari saya itu saja. Jika ada sesi tanya jawab, saya persilakan ke para peserta untuk bertanya langsung. Terima kasih. Gedenya gimana? Gede ini? Nggak bisa gede ini.
Ini sebetulnya Di bawah. jadi nanya kayaknya. Belum lagi mungkin. Nah, itu ada pertanyaan. Puja Stutik ya. Iya. Ya. Puja Stutik. Ini udah. Ada dua. Mana ada 2. Oh ini. Sudah jadi nggak lihat. Langsung dijawab aja kayaknya. Oke kita langsung aja ya berarti. Ini buka ini dulu gak? Oh biasa dulu. Apa langsung aja? Langsung aja nggak Udah apa-apa. connect. Iya sudah connect. Oke, mohon maaf untuk langsung saja untuk pertanyaan ya. Pertama dari Ibu Rizky Rahmawati. Bagaimana anjuran minum Sunpro untuk menghadapi masa pandemi seperti sekarang, Pak? Oke, ya tentunya sebenarnya seperti yang Bapak pada prinsipnya untuk anjuran Sunpro itu tidak ada yang berbeda seperti yang mungkin Bapak Ibu telah diinfokan baik dari leadernya atau dari NASA itu sendiri gitu ya, bahwa Sunpro itu sebenarnya kita udah ada sih keterangan dosisnya gitu ya, 3 sampai 5 tetes gitu per hari. Sekali konsumsi sehari bisa 2 sampai 3 kali konsumsi seperti itu, dan pada prinsipnya itu untuk menjaga sistem promotif tubuh tadi itu ya, dan tentunya juga itu disesuaikan sama kondisi tubuh gitu ya Bapak Ibu. Jadi artinya kalau memang kondisi tubuh kita dalam keadaan yang fit ya dosisnya bisa nggak usah terlalu tinggi gitu ya. Tapi kalau misalkan memang kita rasa kita kurang fit, dosisnya bisa dinaikkan sesuai kebutuhan. Amankah propolis dari Ibu Puji Astuti. Ibu Puji Astuti? Amankah propolis untuk bumil? Jawabannya secara umum tidak aman kalau tidak konsultasi ke dokter ya Bu ya. Jadi kalau untuk bumil itu sendiri baik ibu hamil maupun menyusui maupun anak di bawah 2 tahun pada prinsipnya ini anjuran yang nggak cuma dari kami ya, dan ini kan kami telah melakukan penelitian juga langsung dengan maksudnya artinya sudah kami konsultasikan juga dengan BPOM bahwa terdapat limitasi karena ini kan propolis ini kan suplemen yang meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi harus kalau untuk kasus-kasus seperti ibu hamil akan lebih bijak jika dikonsultasikan dengan dokter kandungan ibu terlebih dahulu sebelum dikonsumsi gitu untuk lebih aman ya seperti itu. Terus dari Ibu Lilis Haryanti, propolis amankah dikonsumsi setiap hari dan dalam jangka panjang serta berapa bulan bisa dikonsumsi setelah dibuka? Oke, insya Allah aman ya Bu ya kalau untuk dikonsumsi setiap hari gitu ya. Tapi tadi yang seperti saya bilang bahwa pada prinsipnya selama Ibu promotifnya sudah bagus, kondisi tubuhnya sudah fit, boleh dikonsumsi gitu ya. Tapi ya dosisnya nggak usah terlalu tinggi, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah yang terlalu banyak gitu ya jumlahnya. Batas airnya aja misalkan tadi kayak 3 tetes saja sekali minum. Terus kalau untuk berapa bulan bisa dikonsumsi setelah, mungkin maksudnya kalau setelah dibuka itu bisa berapa lama gitu ya Bu ya. Secara umum sih sebelum dibuka itu sebenarnya itu 2 tahun Bu kalau sebelum dibuka ya, expirednya kan biasanya dari tanggal produksi. Namun kalau udah dibuka sebenarnya sebisa mungkin maksimal banget dalam 6 bulan itu sudah dihabiskan. Kenapa? Karena gini, ketika udah terbuka itu kan prinsipnya udara udah masuk ya. Nah, udara itu kan ada oksigen kan. 20% udara ini kan hampir diisi sama oksigen. Nah, itu akan mudah mengoksidasi kandungan-kandungan zat aktif yang ada di propolis. Sehingga dia akan nggak efektif lagi kalau misalkan nggak segera dihabiskan propolisnya itu sendiri gitu. Dari Ibu Sofiah Nasa. Sofiah Nasa. Pak, kalau infeksi kulit gara-gara bisa Kulit gatal-gatal. maaf. Sinyal. Pak, kalau infeksi kulit gatal-gatal bisa lecet. Bagaimana cara? Oke, sorry. Maksudnya kalau iritasi kulit gitu ya, misalkan sampai bisa lecet seperti itu kan, apalagi kalau digaruk gitu kan.
Kalau konsumsinya sebenarnya pada prinsipnya ini bisa dikonsumsi dalam dan luar ya. Maksud saya dalam itu tadi untuk prevent dan menjaga daya tahan tubuh agar tubuh kita ini sehat lah secara keseluruhan imunitasnya. Kan kalau dari tubuh kita dalamnya sehat, prinsipnya apapun penyakitnya itu bisa dihadapi dengan lebih baik. Nah yang kedua mungkin untuk dari sisi kontak langsung dengan kulitnya itu bisa Bu diteteskan langsung. Kalau untuk kulit ya itu memang bisa diteteskan langsung propolis, karena emang propolis itu dia terkenal dan nggak cuma terkenal dari mulut ke mulut ya, tapi dari by research juga, dari penelitian bahwa dia punya kemampuan anti iritasi, bahkan juga dia bisa punya kemampuan anti fungi, anti jamur, anti bakteri gitu kan, sehingga kalau misal antivirus, jadi kalau misalkan infeksinya itu disebabkan sama mikroorganisme tadi, itu si sumber penyakitnya ini tuh tadi bisa dimatikan dulu sama si propolisnya seperti itu. Ada lagi nih dari Kak Winnie Wulandari. Baik, dari Kak Winnie Wulandari, untuk anak di atas 2 tahun berapa tetes ya Pak? Kalau untuk anak di atas 2 tahun itu udah boleh kan ya minum propolis, tapi boleh ini Bang. Teaser. Ya untuk anak di atas 2 tahun pada prinsipnya boleh Pak gunakan propolis. Nah kalau jumlah tetes itu sendiri dosisnya itu 1 sampai 2 tetes itu cukup sebenarnya. Namun ini ada sedikit bocoran informasi juga sih, tadi saya udah konfirmasi ke marketing. Doain aja insya Allah kita sedang merancang produk Sunpro Kids gitu ya. Jadi Sunpro yang memang kita desain khusus buat anak-anak gitu, sehingga lebih pas dosisnya buat anak-anak. Tapi Sunpro yang sekarang pun sebenarnya bisa untuk anak-anak gitu, jadi nggak ada masalah. Jadi bisa dipakai untuk semua usia ya? Iya, selama dia memang memenuhi persyaratan tadi. Oke. Pak, kalau ini Bu Marta ya Mbak? Iya Bu Marta. Pak, kalau Sunpro propolis bisa nggak dicampur NSTM? NSTM itu yang yang mineral gitu, yang warna mineral. Oh iya, jujur sih secara kalau saya kan memang peneliti propolis ya, tapi jadi saya artinya nggak terlalu tahu banget tentang produk NSTM yang secara mendalam. Tapi kalau yang saya tahu kan prinsipnya itu produk mineral ya, Bu. Kayak intinya ada isi itu kayak mineral-mineral yang menunjang ya imunitas juga sih sebenarnya gitu ya. Ya prinsipnya sih selama gini, propolis itu udah banyak penelitian dia tuh bisa berfungsi secara sinergis dengan banyak obat kimia juga ya. Artinya sinergis tuh saling memperkuat gitu, nggak saling meniadakan. Kalau istilah gampangnya nggak ada efek samping kalau digunakan dengan istilah gampangnya nggak ada sifat kontraindikasi gitu loh kalau di obat-obatan dengan bahan yang lain gitu ya. Artinya saya sih yakin kalau NSTM secara prinsip dia cuma mineral, maksudnya bukan cuma mineral, maksudnya dia adalah bahan mineral yang berfungsi buat meningkatkan daya tahan tubuh, ya dia pasti harusnya bisa bekerja secara sinergis dan tidak ada permasalahan gitu ya jika digunakan secara bersama. Dari Bu Nopi ya itu. Bu Nopianti. Ditetesi langsung ke mulut apakah boleh Pak? Berapa tetes maksimal ya? Boleh banget Bu. Tetesnya sih sama aja sebenarnya sama air, karena kan pada prinsipnya kalau diteteskan ke air dulu itu biar untuk pertama buat, mungkin kan dari sisi penggunaan nggak semua orang langsung suka gitu ya kalau propolis kan, karena kan emang dia pekat ya. Kita kan memang Sunpro ini kan pekat ya kadar propolisnya, jadi untuk orang yang nggak terbiasa mungkin akan susah gitu. Tapi kalau memang mau digunakan secara langsung sangat amat nggak ada masalah seperti itu. Bahkan sebenarnya kalau misalkan Bapak punya kendala atau keluhan kayak permasalahan di rongga mulut ya, itu misalkan sariawan atau kayak di langit-langit mulut ada kayak kadang kan suka ada, misalkan ada infeksi jamur atau apa, itu juga sangat amat cocok gitu loh kalau langsung diteteskan ke bagian yang memang mengalami infeksi seperti itu. Dari apa nih Bu Ana ya? Bu Ana Stokis Nasa Kayu Agung. Propolis bisa diteteskan ke mata. Secara langsung saya nggak merekomendasikan kalau langsung ditetes, tapi kalau untuk bisa digunakannya kayak gini, kalau saya lebih merekomendasikan bahwa Bapak Ibu untuk diteteskan dulu ke air putih gitu ya, kalau bisa air mineral gitu yang memang air minum maksudnya. Jadi kayak
diencerkan dulu kayak kita mau minum biasa gitu. Terus lalu kayak diaduk terus baru yang kayak kita kayak dicuci gitu matanya gitu. Karena apa? Karena kan tadi ya saya bilang bahwa Sunpro ini kan kandungannya pekat ya. Takutnya kalau misalkan nggak semua orang kan sama keadaannya gitu. Takutnya kalau misalkan langsung dihajar dengan dosis tinggi ditetesin dia akan kaget gitu, dan yang kaget itu takutnya matanya akan iritasi seperti itu. Ada dari Kak Anastokis nih Kak. Ini tadi udah. Udah. Yang Asabil Janah Nasa. Yang Sabil Jannah tadi juga sudah kan ya, kalau nggak salah yang 2 Ini 2 kalau tahun. di bawah 2 tahun apakah boleh? Iya, tadi yang 2 tahun, di bawah 2 tahun juga saya udah sampaikan ya. Jadi baik di bawah 2 tahun hamil ataupun menyusui pada prinsipnya itu harus dengan pendampingan dokter ya Bapak Ibu ya. Karena memang kita di sini kan nggak mau karena ini semuanya juga kita sudah komunikasikan dengan BPOM gitu ya. Dan ini juga adalah arahan yang BPOM arahkan ke kami gitu lah. Jadi kami nggak bilang boleh atau nggak boleh gitu ya, tapi semuanya harus sebisa mungkin harus ada dari konsultasi dokter yang bertanggung jawab. Oke, harus dikonsultasikan terlebih Iya, dahulu benar, gitu ya benar, Kak. benar. Karena pada prinsipnya kalau ini kan suplemen promotif imunitas. Jadi ya tadi ya, karena setiap manusia itu kan kondisinya beda-beda gitu loh. Ya itu yang kalau kita pukul rata takutnya ada problem. Jadi makanya sebaiknya harus ada konsultasi dengan dokter tersendiri. Ya, kalau buat ambeien bisa Bu Jayanti, maaf Bu Jayanti ya. Iya, Bu Buat Jayanti ambeien juga bisa Bu, ada juga penelitiannya. Itu kan karena pada prinsipnya memang sebenarnya ambeien itu tergantung ya Bu ya, tergantung levelnya. Ambeien itu kan ada tingkatannya. Jadi ada yang memang sudah kronis banget yang memang harus operasi misalkan, atau ada yang masih sangat amat minor sehingga bisa diobati dengan obat-obatan gitu ya, obat-obatan herbal juga salah satunya. Nah itu bisa digunakan dengan kita konsumsi sendiri, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga mungkin bisa dioleskan ke bagian yang itunya ya, karena itu mungkin bisa mengurangi efek pembengkakan ya, karena kan propolis itu juga sifatnya antiinflamasi. Ya, ini dari Bu Ana Aristimani. Ya, alhamdulillah. Ini anak umur 6 bulan dikasih propolis terus langsung sehat. Nah, ini ya Pak Ibu. Jadi yang ini saya bilang selama Bu Ana melakukannya dengan tanggung jawab dan memang dalam pengawasan gitu ya, tentunya kami secara prinsip nggak mempermasalahkan gitu ya. Tapi kami kan selalu menyarankan yang terbaik gitu ya. Artinya saran terbaik yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu loh. Jadi kalau misalkan memang sudah ada yang terbukti dan memberikan testimoni, ya alhamdulillah gitu, ini ada salah satu testimoni yang baik gitu loh. Tapi akan jauh lebih baik lagi kalau jika sebelum Bapak Ibu melakukan ini, jika tidak yakin ya bisa berkonsultasi dulu dengan dokter. Untuk diaplikasikan dari Bu Rifki, maaf. Pak Rifki Dimas Haji, untuk diaplikasikan pada hewan ternak bisa gak ya Pak? Apakah pengaruhnya bisa mereversibel? Iya kan? Iya. Beberapa ini fakta sih Pak. Jadi memang beberapa petani, saya tapi nggak tahu ya, saya belum pernah yang lihat di Indonesia sih. Tapi kalau di luar negeri itu ada. Jadi petani ikan dia, peternak ikan. Itu dia memang menggunakan propolis buat mengobati luka si ikan dan diteteskan ke si air kolam si ikannya itu gitu. Jadi memang ada beberapa paper yang, karena kan pada prinsipnya dia ya propolis aja kan sebenarnya kan yang ngasilin hewan kan, lebah kan. Ya logikanya maksudnya dia memang secara umum, secara general dia bisa bermanfaat bagi siapapun gitu ya, nggak cuma manusia gitu. Jadi sangat mungkin Pak gitu ya, Pak Rifki. Ada lagi dari Kak Amel Nasa nih, Mbak Amel Nasa. Propolis bisa buat ngobatin bisul yang bernanah nggak Dok? Gimana cara ngobatinnya? Simple sih Bu. Kalau untuk mencoba ditetesin dulu aja 1 tetes gitu ya ke bisulnya gitu. Nanti biasanya itu akan ada reaksi ya kalau bisul bernanah ya. Itu kan berarti udah sampai infeksi yang nanah. Itu kan sebenarnya kan adalah respon imunitas tubuh ya, untuk mengeluarkan kotoran atau penyakit atau patogen nih.
Jadi sebenarnya kalau misalkan simpelnya ibu bapak bisa bisa diteteskan ke bagian yang terluka. Satu tetes dulu aja gitu lah ya. Kalau yang atau pokoknya minimal bagian bisul yang bernanah itu tadi atau ya bisul itu kan ukurannya bisa beda-beda ya. Nah itu pokoknya tertutupi semua sama propolisnya kayak gitu. Ya, ada lagi? Sudah ya? Ya, monggo silahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa dituliskan ya. Ya, terima kasih Bu Siska atas testimoninya. Ya, memang propolis itu ini ya Bu ya punya efek apa? Untuk menstimulasi proliferasi suatu sel gitu. Jadi ketika suatu sel itu misalkan ada luka, ada scar gitu, terus itu kan sel itu tubuh ini akan memerintahkan sel-sel darah putih tadi itu untuk segera menutupi lukanya ya. Nah, salah satu untuk mempercepat penutupan luka ini adalah sel-sel yang berfungsi tadi itu harus bisa membelah dengan cepat. Nah, itu bisa diindus atau distimulus sama suplemen seperti propolis seperti itu. Ya, terima kasih atas semua tanggapannya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Insya Allah ini kita close di jam 11.10 ya. Ya, silahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan ya. Mumpung ada pakarnya nih langsung dari tim Soundpro Propolis. Jadi langsung saja. Ada lagi nih Kak, dari Kak Puji Astuti tanya lagi. Si kecil umur 6 tahun. Oh, testimoni ini kayaknya. Testimoni. Iya, dari Puji ya. Iya, Puji Astuti. Si kecil itu anaknya. Oh ya. Umur 6 tahun sejak sebelum ada corona sudah mulai konsultasi sampai sini. Ya. Alhamdulillah Ibu ya, kalau misalkan memang. Ya itu tadi yang saya bilang bahwa propolis itu kan dia bisa fungsi 4 ya, bisa promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Ya, yang Ibu Puji lakukan ini ya itu tadi fungsi promotifnya gitu, menjaga tubuh anaknya agar tetap sehat selalu. Ya, ini Bu Ana status Nasa Kayu Agung tadi saya sudah jawab juga ya 2 kali. Pada prinsipnya ada 2 pertanyaan yang sama nih, ya. Kak. Itu ya, tadi sebenarnya saya udah jawab sih. Iya, mungkin kelewatan. Iya ya. Jadi pada prinsipnya ada tiga perhatian sih Bapak Ibu untuk siapa yang bisa mengkonsumsi propolis ya. Pertama yang anak di bawah 2 tahun, terus ibu yang hamil dan ibu yang menyusui gitu ya. Pada prinsipnya gini, kita tidak pernah mengatakan bahwa Sunpro itu kalau diminum sama yang 3 golongan tadi itu sifatnya akan merusak, enggak, sama sekali enggak. Cuma maksudnya gini, Sunpro ini kan daya stimulus ke tubuhnya itu besar gitu kan. Nah, ditakutkannya kondisi orang-orang kan kayak kondisi yang namanya orang hamil, orang yang sedang menyusui, terus anak di bawah 2 tahun, itu kan lebih sensitif ya dibandingkan orang-orang pada umumnya. Kalau anak kecil misalkan di bawah 2 tahun, mungkin sistem organ tubuhnya itu belum sematang yang di atas 2 tahun. Terus kalau yang ibu hamil atau ibu menyusui pasti kan karena sedang hamil atau menyusui kan pasti kesetimbangan hormon itu pasti akan berbeda sama orang-orang yang pada umumnya. Nah, itu yang memang dari kami dan BPOM juga selalu ingatkan bahwa untuk setiap penggunaan seperti ini tuh ada baiknya digunakan dalam pendampingan dokter. Artinya ada kontrol juga tetap ke dokter gitu loh, sehingga ketika ibu bapak mengkonsumsi ini untuk keluarganya, istilahnya tahulah jika misalkan minum ini itu bisa lebih yakin gitu karena ada dokter yang meng-ACC lah seperti itu. Pertanyaan terakhir sepertinya nih. Ya, ini seperti pertanyaan terakhir ya. Dari Kak Atun Sujiatun. Maaf Pak, buat infeksi saluran kencing. Oh, maksudnya di itunya ya berarti.
Sebenarnya ini ya Pak, mohon maaf saya kalau infeksi saluran kecil itu kan sebenarnya bisa banyak ya penyebabnya ya. Macam-macam gitu kan. Ya kalau untuk saluran kencing sih karena pada prinsipnya itu memang bagian di dalam sehingga tidak bisa ya kalau misalkan mau diteteskan langsung ke bagian tersebut itu. Jadi paling simpel untuk mensupport daya tahan tubuhnya itu sendiri adalah dengan mengkonsumsi propolisnya seperti biasa aja gitu ya dalam dosis yang lebih tinggi. Dan sebenarnya itu juga mungkin makanya ini kan saya kurang jelas ya Pak, infeksi ini disebabkan sama apa gitu lah. Kalau misalkan disebabkan sama golongan-golongan seperti jamur, virus dan bakteri yang mana itu memang propolis ini terbukti gitu bahwa dia tuh bisa menjadi antibakteri, antivirus, anti jamur gitu. Nah itu mungkin bisa menyembuhkan juga seperti itu ya. Oke. Ini Bu Ita ya? Iya, satu lagi kayaknya nih, Kak. Oh ini kayak Boleh. satu lagi ya Bu Ita ya, nih. terakhir ya. Terakhir nih. Nah Bu Ita sebenarnya dosis itu berapa? Nah iya Bapak Ibu. Jadi kalau di kemasannya ada gak sih kemasan satu buat aku liatin? Nggak ada ya? Jadi kan kalau pada prinsipnya Sunpro ini kan seperti Bapak Ibu tahu ya bahwa dia itu si kecil banyak manfaat ya slogannya. Sebagai penutup ya ini dia tuh propolis yang ya kandungan aktifnya itu cukup tinggi lah, konsentrat lah istilahnya. Jadi sebenarnya kalau untuk dosis penggunaannya itu pada prinsipnya itu bisa variatif ya Bapak Ibu, bisa misalkan kalau dalam kondisinya itu memang benar-benar kurang fit atau memang lagi sakit itu bisa 3 sampai 5 tetes sekali minum gitu dari sehari, itu bisa 2 sampai 3 kali sehari kayak gitu. Namun jika kalau untuk menjaga daya tahan tubuh aja, artinya kalau misalkan memang keadaannya masih sehat, ya itu bisa misalkan ya di bawah itu misalkan kayak 3 sampai 5 tetes tapi cuma 2 kali sehari gitu, seperti itu. Jadi disesuaikan sama kondisi Bapak Ibu sekalian juga gitu loh. Karena kan intinya kalau kita ini istilahnya untuk memastikan bahwa dosis yang kita konsumsi itu harus sesuai sama apa yang tubuh kita ini butuhkan gitu. Gitu aja sih Bapak Ibu. Dan maksud saya kalau Bapak Ibu memang punya pertanyaan yang spesifik gitu ya, kayak Bapak Ibu bisa menjelaskan misalkan Bapak Ibu sedang maaf misalkan ada suatu sakit tertentu dan memang pengen ada jawaban yang lebih spesifik dari sisi dosisnya, itu bisa Bapak Ibu bisa hubungin kami di Instagram kami di @sunproofficial. Bapak Ibu bisa buka Instagram. Silakan Bapak Ibu DM kami gitu ya, message kami, pesan inbox kami. Insya Allah kalau misalkan sebisa mungkin kami akan usahakan jawab pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan di webinar kali ini. Mohon maaf. Ya, mohon maaf jika ada yang belum terjawab atau mungkin jawabannya kurang memuaskan. Namun apapun itu, saya ucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Lalu juga saya juga ucapkan terima kasih atas tadi testimoni dari Bapak Ibu semua yang juga sudah meramaikan kolom komentar. Mungkin dari saya sebagai penutup, ya prinsipnya adalah seperti yang kita tahu bahwa pandemi ini belum berakhir ya Bapak Ibu. Dan nggak ada yang tahu kapan berakhir dan nggak ada yang tahu bagaimana cara berakhirnya seperti itu. Di sisi lain, virus COVID-19 ini yang menjadi penyebab utama atau dalang lah di balik pandemi ini tuh akan selalu bisa dan akan selalu mudah untuk mengalami mutasi atau perubahan gitu. Jadi bisa jadi obat yang sekarang ini berguna atau berfungsi, bisa jadi di kemudian hari itu tidak seefektif dulunya gitu loh. Artinya apa? Artinya perubahannya begitu cepat gitu. Nah, oleh karena itu tidak lain dan tidak bukan bahwa upaya terbijak untuk menghadapi pandemi ini adalah dengan cara kita selalu menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga daya tahan tubuh kita dengan sebaik-baik mungkin. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dengan cara vaksin, menggunakan masker, terus menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan tentunya mengkonsumsi suplemen tubuh yang dapat mempromot kesehatan tubuh kita seperti yang bisa diberikan oleh Sunpro Propolis dari NASA. Mungkin sekian dari saya sebagai pembicara. Selanjutnya saya serahkan kembali ke MC.
Oke, terima kasih atas pemaparan ilmunya ya dari Pak Chandra. Semoga ilmu-ilmu yang sudah beliau sampaikan bisa diserap oleh teman-teman, bisa menambah pengetahuan teman-teman semua di sini. Nah, sebelumnya kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut gabung, sudah nyimak nih dari awal sampai akhir. Dari stokis banyak banget, tadi ada dari Madura, dari Hong Kong juga tadi hadir, saya lihat itu ya. Terima kasih sekali, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti itu ya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu secara langsung dan membahas tentang materi-materi lain yang lebih menarik lagi tentunya. Sampai dijumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semangat pagi. Ini akhirnya. Ya.